Hai guys, welcome to Podcast. Podcast SM Katak. Hari ini kita take over dulu kali ya. Oke, kita take over nih. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya ke Ya, teman-teman. Oke, siap-siap. Buat yang belum kenal nih, nama aku Iva dari alumni tahun 2018 jurusan perhotelan. Dan ini ada teman aku dari akomodasi perhotelan juga. Hai guys, perkenalkan nama aku Soraya Maulida. Kita jurusannya sama dan tahunnya juga sama. Oke. Ngomongin apa nih? Kayaknya enak kalau kita ngomongin masa lalu gitu gak sih? Kayak tentang masa lalu gitu, masa lalu saat kita masih sekolah gitu. Iya, itu seru banget sih. Kan masa-masa SMK tuh masa-masa paling indah gitu gak sih? Rumornya sih seperti itu ya. Jadi bolehlah kita cerita tentang pengalaman kita selama kita sekolah di sini. Hal menarik apa yang terjadi di sekolah ini gitu ya kan? Kalau hal yang paling kamu inget di SM Katak apa? Kayak dengar SM Katak tuh apa? Coba. Kayak cinta monyet gak sih? Kalau aku SM Katak tuh apa ya? SM Katak gitu ya. Sekolahku lah. Iya, cuman kayak ingat tuh kayak masa-masa sekolah itu masa-masa cinta monyet gak sih kita itu? Kayak anak muda banget gitu kan? Aku alim sih waktu itu. Iya kan lu culun gitu kan. Jadi kita mau ngomongin tentang kenangan-kenangan kita yang ada di sekolah, baik buruknya kita, terus enaknya sekolah di sini itu apa aja, apa yang kita dapat selama kita sekolah, terus pembelajaran apa yang kita dapetin juga. Oke. Kalau dari pelajaran apa sih yang paling kamu suka? Kayaknya Paling kamu ingat, paling berkesan? kalau pembelajaran mungkin Semua kali ya? semua sih. Soalnya seru ya, banget semuanya. olahraga sih kalau enak sih ya. Olahraga? Kayak kita di outdoor kan kayak udah Enggak, gitu. kalau aku matematika. Bohong banget. Jadi udahlah kayak gak usah basa-basi lah. Jadi kita kan dari jurusan perhotelan nih. Jadi perhotelan tuh banyak banget. Ada yang housekeeping, front office, food and beverage Kita ngomongin product. perhotelan soalnya kita dari jurusan perhotelan Oh iya ya. benar. Sama ada food and beverage service gitu kan. Jadi menurut aku yang dari keempat itu yang paling aku suka sih front office ya karena aku ambilnya front office. Dulu waktu sekolah sih aku mikirnya juga paling enak tuh front office. Cuman setelah aku lulus semuanya tuh enak loh ternyata. Oh iya banget. Cuman yang lebih gitu. Oh yang lebih ya? Yang lebih. Iya sih Ya, front office. Iya front office. Mungkin ya karena kita basically-nya dari front office juga gitu. Waktu sekolah pelajaran jurusan yang paling kamu sukain? Front office, Front tetap office. front office. Tapi berhubung aku juga hobi banget masak nih. Ya, Di front gitu. office ada apa sih? Ada apa aja sih? Jadi di front office banyak banget ada kayak reservasi gitu. Jadi kita belajar tentang cara menangani orang mau pesan kamar gitu. Dari awal dia sampai dia check out tuh kita pelajari semua. Jadi lebih banyak ke prakteknya gitu ya waktu Iya kita benar-benar. sekolah tuh. Mungkin kayak bisa dibilang kalau presentasinya tuh 70-30 gitu. 30 teori, 70 praktek. Seru banget sih. Kalau Seru. di SMK tuh emang lebih di Prakteknya sih. Jadi langsung kayak udah nih nggak usah basa-basi nih langsung praktek aja. Jadi kita tahu nggak melulu tentang teori. Kalau teori terus di papan kan juga bosen gitu kan ya sih. Iya benar banget sih. Kalau dukanya apa? Dukanya. Kamu nggak tanya aku sukanya. Oke, kamu sukanya apa? Kalau aku sama sih, sukanya front office. Aku sukanya dia gitu. Enggak suka siapa-siapa. Terus lanjut. Sukanya front office, tapi aku paling seneng reception sih. Reception. Karena kan di front office itu kan dibagi-bagi gitu banyak ya. banget. Ada reservasi, ada reception, ada telepon operator, Ada bellboy juga. concierge, Banyak banget. terus Ada bell drive, Terus doorman. guest relation officer gitu juga kan ada. Oh ya, waktu kita sekolah tuh kan kita magang tuh. Oke. Kita bisa lihat langsung kan di dunia kerja kita Kayak tuh langsung. gimana. Oke, paham. Menurutmu sama nggak sih teori yang kita dapat dari sekolah waktu kita terjun tuh sama nggak? Sama Dapat banget. banget, dapat semuanya nggak? Dapat. Dapat Jadi semuanya kita ya? tuh kayak di sekolah itu udah dikasih pegangan gitu. Jadi Waktu tinggal di kita magangmu? aplikasiin. Ya, jadi aku tinggal aplikasiin apa yang aku peroleh dari sekolah. Nanti aku terapin tuh di dunia kerja, di dunia magang gitu.
dia udah tahu basicnya kayak gimana, udah tahu cara menangani customer itu seperti apa, cara orang reservasi itu rulesnya seperti apa, stepnya seperti apa. Jadi kita udah tahu, jadi udah nggak kayak ini harus gimana Jadi nggak kaget gitu ya. Jadi udah nggak kaget. Bener sih. Kamu waktu itu magangnya di mana nih? Jadi aku magang di Hotel Bumi Surabaya City Resort. Itu hotel bintang 5 di Surabaya, bagian di front desk agent gitu. Sama aku juga waktu itu karena magangku di front office di bagian front office di Grand Darmo. Waktu aku ngerasain magang tuh aku nggak ngerasa kayak bingung gitu loh, nggak ngerasa kayak gimana ya, kayak ini apa tuh nggak. Ada sih yang kayak gitu, cuman kayak sedikit banget. Jadi kebanyakan tuh aku udah tahu gitu, karena aku diajarin dari sekolah SMK Teknik, karena juga sering praktek juga, jadi udah kayak kebiasa. Bahkan seniorku kayak tanya gitu, kayak kok udah pinter sih kayak gitu. Nggak udah pinter sih, kok udah paham gitu. Kok udah tahu? Iya, waktu di sekolah diajarin kayak gitu, jadi agak sombong gitu. Iya doang SMK Teknik gitu. Tapi ketika kita terjun di dunia industri langsung, itu makin nambah gitu nggak sih kayak ilmu kita gitu. Jadi ya, pasti dong. Yang nggak diajarin di sekolah itu kita dapetin juga. Jadi karena kan kalau di magang kan kita tahu permasalahan-permasalahan. Kalau waktu sekolah kan kita diajarin teori dan teorinya bener banget. Gitu. Seru sih. Seru banget. Terus apa aja nih setelahnya gitu. Setelah kamu sekolah di sini itu kan setelah lulus after schoolnya. Setelah lulus sih aku langsung kerja ya, kebetulan di hotel juga, cuman untuk departemennya beda. Karena gitu. waktu aku sekolah aku dalamin tentang front office, waktu kerja ini aku dapatnya di waiter. Karena aku pengen challenge diriku sih sebenarnya. Kayak keluar dari zona nyaman gitu Kak. Waktu sekolah 3 tahun tuh aku front office, pengen tahu juga sih waiter tuh gimana gitu. Tapi ternyata juga seru juga. Padahal waktu pelajaran tuh kayak oh iya kayak gitu. Kayak Cuman waktu sih ngafalin piring gitu gak sih? Iya kayak gitu. Cuman waktu gitu. kita terjun langsung di lapangan tuh seru banget. Kayak makanan ini tuh nggak boleh ditaruh di piring yang kayak gini. Tapi tuh knowledge loh. Kita tuh knowledge-nya banyak banget. Maksudnya sorry nih kalau interupsi. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang gelas nih, gelas-gelas wine, gelas-gelas buat squash, buat gelas air mineral, itu kan beda-beda nih jenisnya. Jadi ketika jangankan di dunia perhotelan, jangankan di dunia kita kerja, di dunia luar, even kita nongkrong gitu. Jadi kita tuh tahu benar. Loh kok milkshake ditaruhnya di sini nih, kayak gitu. Kok mocktail taruhnya sini nih iya, gitu. benar Jadi banget sih. Udah paham gitu. Kok spaghetti taruhnya sini? Kok spaghetti taruhnya di piring ini? Kok sup taruhnya di sini kayak gitu. Jadi ya? kayak judging. Bukan lebih ke perfeksionis aja sih gitu. Jadi kita lebih tahu gitu. Enggak perfeksionis juga sih sebenarnya. Itu kan karena kita udah tahu. Oke. Iya benar banget. Terus apa lagi nih? Terus kalau kamu kan kerjanya langsung di hotel kan. Beda kalau sama aku kan. Kalau aku kan kerjanya lebih ke public relationnya gitu. Tapi sebelumnya aku pengen cerita nih. Waktu aku kerja di waiter tuh aku juga banyak banget. Cerita apa nih? Cerita apa nih? Waktu aku kerja di waiter juga banyak kendala. Iya pasti, semua kerjaan juga banyak kendala kali. Iya gitu ya? Iyalah. Kamu juga ya? Iya pasti dong. Pasti kan ada challenging. Ya kan, lanjutin aja ceritanya apa? Ya gitu sih, cuman kayak apa ya? Kayak nggak percaya diri awalnya. Cuman karena aku tahu kayak di sekolah udah diajarin tentang peralatan. Oh, kayak gini mah udah tahu gitu. Tapi perhotelan tuh ngajarin kita jadi percaya diri nggak sih? Oh iya benar banget sih. Ngomong depan orang ya, bukan ngomongin depan orang ya maksudnya. Secara nggak langsung karena kita sering praktek, jadi akhirnya kita diajarin kayak cara percaya diri tentang handle tamu, sering ketemu tamu tuh kita nggak boleh kayak gitu kan, nggak mungkin kan pasti. Pasti kan kita kayak selamat siang, jadi diajarin kayak ramah, knowledge attitude kayak gitu. Terus gimana sih rasanya kamu waktu sekolah dulu, seneng nggak? Seneng banget sih. Senengnya tuh karena SMK Tak itu karena basicnya dia mengajarkan kita langsung ke dunia industri. Jadi kayak hal baru gitu buat aku. Oke. Kayak hewan gitu gak sih? Kayak guru-gurunya, terus teman-temannya juga, terus siklus pembelajarannya juga. Itu jadi kita nyaman. Apalagi ditunjang sama fasilitas-fasilitas yang memadai. Jadi kelas yang dingin, terus ada proyektor juga. Jadi di setiap kelas ya. Jadi kita tuh belajar nyaman tuh kan enak banget gitu kan, daripada kita belajar yang karena kita gerah, kepanasan gitu. Susah kita mau presentasi. Benar banget. Proyektor harus cari-cari dulu. Ini enggak, kalau di SMK Tak itu di semua kelasnya sudah terpasang proyektornya. Jadi setiap kelas tuh ada AC, ada proyektor.
yang udah langsung ready gitu ya. Iya, terus fasilitas labnya juga cukup banget sih. Kayak udah oke banget, udah ada lab housekeeping, ada lab front office, ada lobbynya. Gila gak tuh sekolah ada lobby? Ini sekolah apa hotel? Dengar-dengar SMK tuh mau bangun mini hotel nggak sih? Oh iya, itu nggak? rumor sih ya, semoga aja nih. Semoga ya. Biar Semoga kita juga aja. bangga juga jadi lulusan SMK TAG gitu ya. Iya kayak, ada nih sekolah gue nih gitu. Terus banyak banget pengalaman-pengalaman kamu nih. Terus gimana sih cara kamu cepet dapat kerja waktu itu? Cepet dapat kerja tuh pasti yang pertama bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak Terus yang kedua? trik and tipsnya aja. Kalau dari kamu dulu apa nih? Kalau aku mungkin soft skill ya, karena soft skill itu penting banget. Dan di SMK Tak ini diajarin soft skillnya, ya nggak sih? Kayak mungkin kalau kita beradu sama orang-orang yang di luar sana yang basically sama-sama perhotelan, tapi di SMK Tak itu ngajarinnya lengkap. Resepsionis bisa, front office bisa, housekeeping bisa, service bisa, produk bisa. Benar. Udah gimana nih? Udah jago masak, jago nge-service gak? Kan? Jago menata ruangan, Iya, jago benar. menata kamar, jago ngomong depan orang. Bener banget. Gitu. Jadi soft skill tuh penting. Jadi itu yang nilai plus buat kita waktu kita cari kerja. Jadi kita waktu interview itu juga kita nggak gugup gitu ya, nggak gelagapen apa ya, gelagapen Bener banget. Jadi kita tuh waktu udah lulus, kita tuh tahu nih soft skill kita tuh apa gitu. Aku tuh passionnya di mana. Aku tuh waktu sekolah dulu lebih cenderung kemana. Jadi kita tahu kita arahnya mau kemana. Dan kita nggak melulu tentang misalkan kita di perhotelan nih. Nggak cuma kita juga bisa kerja di lainnya kayak customer service. Kita juga bisa. Kalau kita dilatih untuk praktek ngomong setiap hari Iya, itu bener ya. banget. Terus Seru. di marketing kayak aku waktu itu juga bisa karena kan ketemu tamu Kelihatan juga. banget ya, banyak omongan. Nyeles bun. Terus habis gitu kayak banyak banget bisa jadi barista yang lagi Oh, ngetren iya. sekarang itu bisa di perhotelan. Kalau Kalian mau bisa mendalami, diajarin. Mungkin kalian bisa juga ke kapal pesiar ya. Iya bener banget di yacht gitu bisa kan ya. Yacht, mm-mm. Bener banget. Dan itu gila keliling dari dari pelabuhan ke pelabuhan lain, dari kapal satu kapal lain, tapi jos banget gak tuh di kapal pesiar. Tadi kita udah ngasih tahu fasilitas SMK TAG ya. Iya sudah banget dong. Kalau teman-teman yang di sana mau daftar gimana nih? Bisa langsung cek Instagramnya di SMK Tak Official. Jadi langsung Atau- tinggal search aja. Atau di ppdb. Di webnya ya. Iya di webnya ppdb.smktak.sch.id. Kalian bisa cari-cari informasi tentang jurusan apa yang kalian kira-kira kalian tuh minat di mana sih. Nah, kan tadi kita udah kasih tahu tuh gambaran-gambaran kita, Oke. pengalaman kita di jurusan perhotelan. Tapi kalau kalian minat di jurusan lain, SMK TAG juga ada nih jurusan yang lain Apa aja gitu. nih sebutin nih, Pak? Ada yang pertama ada akomodasi perhotelan nih. Yang kedua ada usaha perjalanan wisata. Ada rekayasa perangkat lunak juga. Jadi kalian kalau mau jadi guide, mau keliling-keliling dunia Kalian yang tapi suka- dibayar gitu. Kalian yang suka jalan-jalan tapi kalian pengen dibayar. Nah, bisa nih ke UPW. Gila, enak banget tuh jadi guide, gak? Iya benar. Terus Labnya juga kita lengkap banget ya. lengkap banget. Semua jurusan di SMK Tak itu labnya sudah memadai, sudah terverifikasi ibaratnya gitu. Akreditasi apa kita? Aduh, Yoi. gila, udah mantep lah. Terus kalau RPL labnya juga udah banyak banget. Komputer udah ada, wifi juga ada. Jadi kalian langsung tinggal cuma bawa tas ke sekolah itu juga bisa praktek langsung. Bahkan RPL aja itu udah labnya itu udah ada berapa? Udah kayaknya udah banyak deh, 7 kayak kalau salah ya. 7 banget. Berapa sih? 4 lab ya? 4, aduh lupa saya. 4 lab kalau nggak salah. Itu lengkap-lengkap banget sih ya. Iya. Dari komputernya udah proper, dari apa itu? PC-nya ada PC-nya PC-nya. kayak gitu. Pokoknya yang RPL aku Sudah ada kurang tahu lah. 120 PC. Wah gila tuh, kurang lengkap Gila apa coba? tuh. Kalian mau ujian praktek mau pakai itu semua juga bisa. Ya. Terus lulusan SMK Tak nih itu udah terjamin banget, banyak banget lulusan SMK Tak yang di luar sana itu udah kayak udah tahu nih mau jadi apa gitu. Udah sukses-sukses lah. Karena waktu kita masuk kita juga dikasih tahu dunia industri itu seperti apa. Jadi kita nggak kayak apa ya, pengandaian halu. Halo. Gimana sih kerja itu? Gimana sih jurusan ini tuh larinya kemana sih? Itu Oke.
guru-guru kita tuh pasti udah kasih kayak kita Udah kasih bekal, kasih ya. bekal, Mm, benar. benar banget bekal. Gitu. Tapi aku paling seneng fasilitasnya sih. Nggak akan bisa lupa itu tentang Iya, fasilitas. aku paling senang nasi campurnya sih. Bu siapa tuh? Bu siapa? Punasir dong. Terus kalau flashback ya, kayak kenangan-kenangan kamu waktu di sekolah apa aja sih? Bentar sih. Tadi kan kita udah ngomongin tentang senang. Dukanya dong. Oh, nggak mau ngomongin duka-duka gimana? Soalnya nggak ada dukanya juga sih ya. Ya ada dong, nggak mungkin kalau dunia ini nggak ada yang namanya Dukanya itu karena kita berpisah, karena kita udah lulus. Iya, jadi itu duka. bener Duka banget. banget. Aku kerja jadi waiter tuh udah 2 tahun di Hotel Aria. Pengalamannya seru banget sih karena aku bisa ketemu banyak orang, bisa tahu karakter orang kayak Iya, gimana. bener-bener. Karena karakter orang tuh ternyata macam-macam. Pasti dong. Jadi kan aku kerja di hotel. Tapi jadi kita aku- udah nggak gugup gitu kalau ketemu orang, benar sih. udah biasa. Nggak semua tamu. Tapi tamu-tamu tuh asik-asik juga sih. Ya, oke. Terus ngomongin apa lagi nih? Guru yang paling favorit siapa? Masih ingat Aduh, nggak? siapa ya? Semuanya favorit ya? Semuanya favorit sih. Nggak, kayak semuanya favorit deh. Aku pengen cerita tentang itu loh, praktek-praktek kita Oke, waktu kelas silakan. 3. Aku siap mendengarkan kok, silakan. Ujian praktek. Oke, LSP. Iya, LSP. Aku pengen cerita itu. Jadi, waktu nanti kelas 3 kita pasti akan bertemu dengan ujian Lembaga sertifikasi profesi. Itu pengalamannya banyak banget yang aku dapetin. Karena di ujian itu rasanya tuh campur aduk ya. Kalau kita ngomongin tentang perasaan, tuh rasanya tuh campur aduk. Ada senengnya, deg-degannya. Complicated gitu kan ya? Complicated. Kebetulan waktu itu nggak sombong ya. Aku nomor 1 sih. Apanya? Urutannya. Bukan temen kamu yang nomor 1. Nomor 1 aku, nomor 2 temanku. Enggak, temen kamu deh kayaknya. Itu nilainya sama 98 Oh, iya, ya dua-duanya. Iyain aja deh, iyain aja. Iya. Sorry banget loh. Iya. Nggak sombong ya guys. Iya. Tapi congkak, guys. Bercanda guys. Terus? Aku mau cerita tentang pengalaman waktu itu. Iya. Dari situ tuh aku belajar tentang gimana ya rasanya kayak kerja sama temen, kayak kuatin temen Kayak gitu. teamwork gitu gak sih? Iya, karena kita kan waktu itu deg-degan banget ya. Itu kebetulan ujian pertama Buat sekolah kita. buat sekolah kita di jurusan di angkatan kita. Jadi aku kayak ngerasa kayak Challenging pengalaman gitu yang kan. nggak terlupakan. Itu sampai jam berapa kita? Sore sih, dari pagi sampai sore, hampir malam gitu, Jam sampai Isya 6, gitu jam ya. 6 ya. Dan alhamdulillah semuanya lulus ya. Alhamdulillah. Berkat pembelajaran juga sih, pembelajaran Iya. di awal-awal. Terus guru-gurunya juga support gitu kan. Jadi support dari teman, support dari guru itu penting banget. Terus sama skillnya dari diri kita sendiri gitu. Jadi guru-guru itu juga ikut nguatin kita waktu itu karena kita bener-bener sampai kayak gimana ya, tremornya Karena gitu. kita dilatih sama asesor. Iya, bener banget. Seharian ngomong bahasa Inggris gimana tuh? Gimana tuh perasaan waktu ujian itu? Kalau aku sih lebih ke seneng. Cuman ada juga sih deg-degan, sedih, kayak gitu. Kalau aku santai sih, karena soalnya aku udah nguasain semuanya. Oh iya. Yes. Kok nggak nomor Congkak 1 ya? Tapi nggak ada lah. Nomor 1 sementing kan lulus waktu itu. Iya benar sih. Nomor 1 itu bonus, yang penting lulus gitu. Jadi nggak perlu aja nomor 1, oke? Gimana perasaanmu? Gimana Ya, kamu santai aja. lihat teman-teman hektiknya teman-teman buat persiapin ujian itu? Karena aku nggak terlalu hektik ya anaknya ya. Karena kayak ya udah santai. Oh iya sih, dia tuh kayak nggak punya hati, perasaan lempeng. Karena Oke. aku udah paham apa yang harus aku lakukan pada saat itu, jadi ya udah tetap nguatin teman-teman, tetap belajar. Tapi kita juga lihat teman-teman juga excited banget ya ikut ujian Bener itu. banget, bener Kayak banget. menunggu-nunggu banget ujian itu gitu. Jadi nggak perlu takut gitu ya kan? Kayak gimana ya? Go with the flow. Go with the flow. Yang penting sih skillnya sih, kayak bekalnya tuh udah mantep nih. Karena aku kita nih. udah persiapan selalu diingetin bener. guru-guru, Udah ready to pembelajaran, fight gitu kan. praktek setiap hari. Akhirnya kita juga udah kebiasa tentang ujian itu. Bener Jadi banget. nggak usah apa yang dikhawatirin tentang ujian itu kan? Benar. Oke. Terus Em, kayaknya ini udah gak sih kita ngomongin sekolah udah gitu? banyak banget nggak sih Kita- pengalaman yang kita sharing? Flashbacknya udah dulu nih. Iya, karena kita udah kebanyakan cerita tentang pengalaman kita. Semoga kalian semua tertarik sama cerita kita juga ya. Dan buat adik-adik di luar sana yang mau ke jenjang SMK atau SMK di sekolah kejuruan, bisa langsung di SMK Tak. Bisa langsung cek di Instagramnya @smktak
official. Bisa langsung cek di websitenya ppdb.smktak.sch.id. Kalian pasti penasaran banget sih. Gitu. Atau enggak gitu, kalau kalian males ngecek bisa langsung datang ke sekolahnya. Atau kalian mau Terbuka. tanya-tanya tentang sekolah ke kita juga boleh, kita kasih informasinya ya. Ya bisa cek langsung di Instagramnya Kak Ocha nih. Instagramnya apa ya? Ocha Soraya 06 Oke. sama Instagram kamu apa? Di Iva Amalia. Iva Amalia. A-nya 2 ya. Kita tunggu semua kalian semua yang ingin daftar. Oke, jadi oh ya jangan lupa karena ini masih pandemi guys, tetap Oh, stay iya, bener. safe. Jangan lupa 3M, mencuci masker. Salah. Memakai masker, mencuci tangan dan Menjaga jaga kerumunan. jarak. Menjaga jarak. Iya, ya. menjaga kerumunan sama aja anjir. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Oke. Teman-teman yang menonton. Oke. Oke, mungkin ini udah kali ya cerita kita yang kita sharing. Iya udah dah. Nanti kita ketemu di podcast selanjutnya ya. Thank you semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu Gratis. see you in the next video. Bye-bye. Dadah.